Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Terminal Kijing disebut Presiden akan menjadi yang terbesar di Kalimantan. Presiden berharap Terminal Kijing mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memperkuat daya saing dan konektivitas antar pelabuhan, antar pulau, dan antar negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa 9 Agustus 2022. Adapun Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak ini merupakan pengganti Pelabuhan Dwi Kora yang diharapkan mampu memperkuat kemampuan berdaya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Terminal Kijing di Mempawah merupakan salah satu solusi atas kondisi Pelabuhan Dwi Kora Pontianak yang semakin terbatas untuk segera memberikan ruang bagi para pelaku industri di Kalimantan Barat agar bertumbuh pesat dengan potensi yang dimiliki. Dilatar belakangi oleh Pelabuhan Pontianak yang makin terbatas dengan pendangkalan dan berada di tengah kota. Oleh karenanya, Kijing diharapkan untuk menggantikan Pelabuhan Pontianak dan memberikan ruang bagi kemungkinan industri-industri yang tumbuh di Kalimantan Barat yang memiliki potensi yang luar biasa, juga memberikan kesempatan tol laut untuk menyinggahi produk-produk dalam negeri ke Kalimantan Barat. Oleh karenanya, konektivitas antar pulau akan menjadi baik dengan kehadiran Kijing ini. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pelabuhan yang telah menghabiskan dana hingga 2,9 triliun ini merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan, dengan memiliki kapasitas 5.000 teus dan 8 juta ton peti kemas. Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. Presiden meminta agar akses menuju Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak ini dapat diperlebar dengan tujuan untuk memudahkan mobilitas kontainer maupun peti kemas. Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Karena di sini memiliki kekuatan besar, crude palm oil, alumina, boksit, dan produk-produk lainnya. Dan pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 TEU dan juga 8 juta yang non peti kemas. Sangat besar sekali. Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Kabinet Paripurna Nota Keuangan dan RAPBN 2023 mengatakan RAPBN 2023 akan disusun lebih fleksibel untuk menjaga gejolak perekonomian dalam negeri dari inflasi global. Usai mengikuti rapat Kabinet Paripurna tentang Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2023 di Kantor Presiden Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 dirancang untuk menjaga fleksibilitas terkait gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Menteri Keuangan menjelaskan pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6% menjadi 3,2% dan dari 3,6% menjadi 2,9% di tahun 2023.
Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Sementara itu pada tahun 2022, Dana Moneter Internasional juga menilai akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6% di negara-negara maju dan 9,5% di negara-negara berkembang. Dengan kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri, kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural. Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan dana penanganan pandemi COVID-19 dalam RAPBN 2023. Sebagai gantinya, Menteri Keuangan akan menaikkan anggaran kesehatan reguler sebesar 168,4 triliun untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam anggaran kesehatan di rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2023. Kendati demikian, Menteri Keuangan memastikan anggaran kesehatan reguler akan naik hingga 168,4 triliun demi memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari 133 triliun tahun ini naik ke 168,4. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Sedangkan untuk anggaran pendidikan, pemerintah masih akan mengalokasikan dalam persentase yang sama, yakni 20% dari total APBN tahun 2023. Selanjutnya, anggaran belanja kementerian lembaga tahun depan direncanakan mencapai 993 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan ke berbagai fokus program nasional, mulai dari sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional, serta anggaran tahun depan juga akan difokuskan untuk mendukung tahapan pemilu. Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek, jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai ekonomi Indonesia masih jauh dari kata resesi. Menteri Bahlil juga optimis perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas 5% untuk keseluruhan tahun 2022. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan berada di atas 5%. Demikian pula realisasi investasi yang diyakininya akan mampu mencapai target 1.200 triliun. Menurut Bahlil, ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44% year-on-year pada triwulan 2 2022 tumbuh di luar dugaan, khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% pada triwulan 2 2022 disokong oleh sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,51% secara tahunan. Sedangkan pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh 3,07% walaupun melambat dari triwulan sebelumnya. Bahlil menilai kinerja positif Indonesia ini harus bisa dijaga. Ia juga mengingatkan bahwa kinerja ekonomi yang baik harus dipertahankan dengan beberapa syarat, yakni stabilitas politik, kekompakan dalam berkolaborasi, kecepatan kepastian hukum, serta kolaborasi antar pengusaha besar, UMKM, dan pengusaha daerah. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% ini sudah lebih didorong oleh sektor yang bukan pemerintah. Data menunjukkan bahwa distribusinya itu konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5,51%. Saya mau kaitkan konsumsi rumah tangga ini bicara daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini sekali lagi saya menekankan adalah karena ada kepastian pendapatan dan ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu diciptakan oleh sektor swasta. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.